Hai guys, jadi kali ini kita akan belajar cara menyelesaikan Rubik Pyramid dengan metode yang sangat mudah. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, kali ini saya menggunakan Rubik Pyramid dari brand YJ. Kemarin sudah ada unboxingnya ya, silahkan dicek di video di channel ini. Oke, jadi tutorial untuk menyelesaikan Rubik Pyramid ini sangat mudah sekali. Bisa kita selesaikan tanpa menggunakan rumus. Tinggal kita lakukan putaran yang sangat sederhana, maka Rubik Pyramid akan bisa kita selesaikan. Hanya perlu menggunakan logika saja. Oke, di tutorial ini kita tidak perlu mengetahui notasi untuk menyelesaikan Rubik Pyramid. Namun, jika teman-teman nanti ingin menyelesaikan Rubik Pyramid menggunakan notasi ataupun algoritma, maka hal yang perlu kita pelajari adalah notasinya. Nah, notasi dari Rubik Pyramid ini sangat sederhana sekali, karena bagian yang ada di Rubik Pyramid sangat sedikit ya. Jadi hanya ada 4 bagian. Bagian depan, kanan, kiri, dan bagian bawah. Jadi hanya itu saja ya. Di sini warna biru, merah, hijau, dan kuning. Oke, untuk notasi ataupun algoritma dari Rubik Pyramid yang pertama adalah R di bagian kanan ini. Mirip seperti notasi ataupun algoritma yang ada di Rubik kubus 3x3 dan yang lainnya. Jadi ini R ke atas seperti ini, sebelah kanan, kemudian R aksen ke bawah. Kemudian sebaliknya L ke bawah dan L aksen ke atas seperti ini. Kemudian ada juga notasi U ya, di tengah seperti ini. Mirip dengan yang ada di Rubik kubus 3x3 ataupun yang lain. Kemudian juga ada D. Kalau diperlukan juga ada notasi D ya. Jadi ini D. Dan juga ada B belakang sini. Oke, ini B ya. Namun sebagian cuber ada juga yang menggunakan algoritma F. Jadi ini dibalik. Jadi ada juga cuber yang memegang Rubik Pyramid itu seperti ini ya. Tapi untuk tutorial kita kali ini kita memegang Rubik Pyramidnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita mempelajari notasi ataupun algoritma, kemudian kita akan mempelajari bagian-bagian yang ada di Rubik Pyramid. Nah, di Rubik Pyramid ini ada juga namanya corner, edge, dan center, seperti juga yang ada di Rubik versi kubus. Nah, jadi di sini cornernya ada di bagian ujung. Jadi cornernya ini ya. Sama juga ada 3 warna seperti Rubik kubus. Jadi ini corner. Kemudian di samping corner ada center. Jadi ini center. Nah, jadi ini center ya. Centernya ada 3. Kemudian edge ada di bagian sini. Juga ada 3 bagian. Corner, center, dan edge. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya. Untuk tutorial Rubik Pyramid ini sebenarnya sangat simpel sekali. Kalau menurut saya lebih mudah menggunakan algoritma untuk menyelesaikannya. Namun jika teman-teman memang ingin menggunakan tutorial yang sangat sederhana sekali, mari kita pelajari. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat cross, sama seperti yang ada di Rubik versi kubus juga. Nah, cross di sini adalah membuat 3 warna yang sama di bagian center. Jadi ini tadi center, maka kita harus membuat 3 warna yang sama. Di sini kita akan mulai menggunakan cross dari center berwarna biru. Nah, jadi ini warna biru ya, sudah kita temukan. Kemudian tinggal kita bikin lagi cross di bagian sini, yaitu kita meletakkan bagian center yang berwarna biru di bagian sini ya. Kita lihat dulu di bagian sini. Kita putar ya. Misalnya kita mulai dari bagian kanan dulu. Nah, di sini sudah ada center berwarna biru. Kemudian kita coba lagi di sini. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, ini contoh yang sangat mudah sekali untuk membuat cross. Nah, bagaimana jika kondisinya tidak seperti ini?
Nah, ini adalah contoh membuat cross yang tidak bisa seperti tadi. Jika tadi hanya tinggal memutar bagian kanan dan kiri saja, kita sudah bisa membuat cross. Nah, yang ini kita tidak bisa langsung membuatnya seperti tadi. Di sini kita coba lagi untuk memutar bagian kanan. Nah, di sini sudah ada center berwarna biru. Nah, namun saat kita putar bagian sini, di sini kita tidak bisa menemukan center berwarna biru untuk membuat cross. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Caranya adalah dengan memutar bagian atas ini ke arah yang lain. Jadi misalnya bisa kita putar ke arah sini dulu. Kemudian kita lihat apakah ada center berwarna biru. Di sini sudah ada center berwarna biru di bagian kiri. Kemudian di bagian kanan coba kita putar lagi. Nah, di sini masih belum ada ya. Nah, berarti kita putar lagi ke bagian yang lain. Sini ya. Kemudian kita putar lagi. Di sini sudah ada satu. Kemudian, nah di sini juga sudah ada. Jadi cara yang harus kita lakukan adalah dengan memutar bagian atas ini ke sisi yang lain. Oke, setelah cross jadi, kita masuk ke tahap kedua, yaitu dengan memutar bagian corner untuk menyamakan ke bagian center. Jadi di sini center kita berwarna biru. Jadi kita putar juga bagian cornernya. Nah, jadi corner ini tidak bisa berubah kemana-mana ya, jadi hanya 3 sisi. Bisa ke sana ataupun ke sana. Jadi sangat mudah sekali untuk memutar bagian corner. Nah, setelah bagian ini jadi, kita masuk lagi ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan edge berwarna biru dan yang lainnya. Langkah yang harus kita lakukan adalah meletakkan bagian cross ini ke bagian bawah seperti ini. Nah, kemudian kita cari warna biru. Nah, di sini warna yang harus kita masukkan adalah warna biru ya. Nah, jadi kita harus masukkan warna biru ini ke bawah. Tapi sebelumnya kita harus menyamakan bagian center yang ada di sisi ini. Jadi sisi yang kita hadapi ini harus kita samakan juga senternya. Jadi ini sudah ada 2 warna hijau, maka harus kita putar bagian atas ini untuk menyamakan juga bagian hijau. Nah, otomatis jika seperti ini, bagian yang lain juga akan sesuai dengan tempatnya. Tinggal kita masukkan saja warna biru ini ke bagian bawah. Oke, jadi di sini ada warna biru dan kita lihat di sini ada warna oranye. Nah, jika seperti ini, maka kita harus memutar sisinya ke bagian sini. Kemudian kita naikkan bagian kiri dari Rubik Pyramid. Kenapa harus bagian kiri yang kita naikkan? Karena warna biru yang kita ingin masukkan ke tempatnya tadi ada di bagian kanan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada di bagian kanan. Kemudian warna yang ada di samping warna biru tadi harus kita sesuaikan dengan senternya. Di sini sudah sesuai dengan senternya. Kemudian kita naikkan ini. Setelah itu kita putar seperti ini. Kemudian kita kembalikan. Nah, di sini bagian biru sudah menyatu ke bawah dan bagian kuning juga menyatu. Kemudian kita putar lagi ke sisi yang lain untuk mencari warna biru. Di sini sudah kita temukan warna biru, kemudian kita lihat bagian yang lainnya berwarna merah. Nah, kemudian kita bawa ke bagian merah juga. Di sini tadi sudah berubah ya posisinya, jadi kita ubah saja ke bagian merah. Jadi patokannya itu yang ada di bagian bawah sini. Karena bagian atas ini akan kita ubah-ubah ya. Jadi patokannya adalah 2 center yang ada di sini. Nah, jadi ini warna biru, kemudian di sini warna merah. Nah, harus kita samakan lagi warna merah yang ada di samping biru ini dengan yang ada center berwarna merah ini. Nah, karena ini di sebelah kanan, maka kita putar juga yang sebelah kiri seperti tadi. Naikkan ke atas, kemudian kita satukan dengan bagian center biru yang tadi di bawah, kemudian kita kembalikan. Kemudian kita putar lagi ke sisi yang lain. Nah, di sini warna biru dan hijau. Oke ya, jadi ini warna hijau dan sudah ada di tempatnya. Jadi, karena ini berada di kiri, maka bagian kanan yang harus kita naikkan. Kemudian ini kita putar ke sini dan kita turunkan. Nah, jadi bagian yang ada di bawah sudah sempurna warnanya dan bagian bawah sini juga sudah sempurna. Kalau di Rubik yang kubus itu ini dinamakan layer pertama.
kemudian kita akan menyelesaikan layer kedua. Oke, di sini bisa kita samakan lagi dengan senternya. Nah, jika kalian menyelesaikan Rubik Pyramid menggunakan algoritma ataupun rumus, maka Rubik kalian akan langsung jadi. Nah, karena ini adalah tutorial cara menyelesaikan Rubik Pyramid menggunakan metode yang paling mudah ataupun yang tidak menggunakan rumus, maka caranya pun akan banyak. Namun tidak perlu menghafal rumus. Nah, jadi jika seperti ini kondisinya, maka ini akan kita kembalikan ke langkah pertama, yaitu dengan meletakkan bagian yang belum jadi ini ke bawah. Jadi seperti tadi juga. Nah, jadi kita selesaikan dulu menggunakan metode yang paling mudah ya. Nanti di ujung video ini akan saya sharing juga tentang rumus ataupun algoritma untuk menyelesaikan Rubik Pyramid ini. Oke, jadi setelah kita letakkan bagian yang belum jadi seperti ini, kemudian kita cari warna yang ada di bawah. Ini kan yang di bawah warna kuning. Jadi warna kuning juga yang harus kita cari. Nah, di sini warna kuning sudah kita temukan, kemudian warna yang di sampingnya warna hijau. Maka kita letakkan juga di center yang berwarna hijau. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti tadi. Kemudian bagian kiri yang harus kita putar ke atas dan kita putar ini, kemudian kita kembalikan. Jadi ini caranya sedikit ribet sih kalau menurut saya, namun tidak perlu menghafal rumus. Jadi kita harus putar-putar sisinya. Oke, kemudian di sini ada juga warna kuning, kemudian kita putar ke sini. Sudah sama, kemudian kita naikkan yang ini, kita satukan dan kita turunkan. Nah, kemudian jadi seperti ini lagi ya. Kemudian kita ulangi lagi seperti tadi. Kita turunkan bagian bawah. Kemudian di sini kita bisa mencari ataupun menggerakkan logika kita bagian mana yang paling cepat untuk menyelesaikan Rubik ini. Jadi menurut saya untuk cara menyelesaikan Rubik menggunakan metode yang tidak pakai rumus ini malah lebih ribet sih kalau menurut saya. Oke, tapi kita lanjut saja ya. Oke. Ini warna biru lagi. Oke, di sini warna biru dan merah kita kesinikan dulu, turunkan, naikkan. Oke, di sini warna hijau dan kuning. Oh, ini biru ya. Oke, ini birunya. Di sini sudah ada. Kita naikkan warna sebelah kanan karena ini sebelah kiri. Kemudian kita turunkan. Dan Rubik Pyramid kita sudah selesai. Oke, jadi tutorial ini sedikit ribet sih kalau menurut saya. Tapi sangat mudah sekali jika kita tidak ingin menghafal algoritma ataupun rumus. Oke, sangat simpel sekali untuk menyelesaikan Rubik Pyramid tanpa rumus. Kemudian kita lanjut ke rumus ataupun algoritma untuk menyelesaikan Rubik Pyramid. Oke, kita lanjut. Di sini saya menggunakan Rubik Pyramid dari brand Moyu. Yang tadi saya menggunakan Rubik Pyramid dari brand YJ. Oke, kita acak dulu ya Rubiknya. Oke, setelah kita acak, kita selesaikan saja menggunakan metode yang pertama tadi. Oke guys, jadi ini adalah kondisi pertama dari Rubik Pyramid. Nah, jadi ini kondisi pertama, yaitu ada dua bagian yang masih belum masuk ke tempatnya. Seperti ini ya, bagian belakang semuanya sudah masuk, jadi tinggal dua bagian ini saja yang belum masuk. Nah, algoritmanya seperti ini. R aksen, kemudian L, setelah itu R, kemudian L aksen, kemudian U, L aksen, kemudian U aksen, dan yang terakhir adalah R. Oke. Kemudian ini adalah kondisi yang kedua. Nah, kondisi kedua ini menurut saya sangat unik sih. Jadi di sini ada dua bagian, kemudian di sampingnya ada dua bagian, dan di samping sini juga ada dua bagian yang belum masuk. Nah, ini bisa kita putar mengikuti arah jarum jam seperti ini. Nah, di sini sempurna ya. Oke, nah algoritmanya adalah seperti ini. R aksen, kemudian U aksen. Ini U aksen ya. Saya mutarnya seperti ini. Kemudian R, setelah itu U aksen lagi, kemudian R aksen, U aksen, dan yang terakhir adalah R. Oke, kemudian ini adalah kondisi yang ketiga. Nah, ini kondisi ketiga adalah kebalikan dari kondisi kedua.
Jika kondisi kedua tadi saat kita putar ke arah yang sesuai dengan jarum jam, maka bagian sini akan menyatu. Nah, di ini kita akan memutarnya ke arah yang berlawanan dengan jarum jam, maka bagian sini akan menyatu. Nah, rumusnya seperti ini. R aksen, kemudian U, R, U, R aksen, U, kemudian R. Oke, kalian bisa ikuti algoritma yang ada tertulis di layar kaca ini. Oke, kemudian kita lanjut ke kondisi yang keempat. Nah, kondisi keempat ini ada satu bagian yang ada di pan ini yang belum sesuai warnanya. Namun bagian sininya sudah sesuai. Kemudian di sini bagian kanan ya, di sini ada dua bagian yang warnanya juga belum sesuai. Oke, jika seperti ini kondisinya, maka algoritmanya adalah seperti ini. L, U, R, U aksen, R aksen, dan yang terakhir L aksen. Kemudian ini adalah kondisi yang kelima ataupun kondisi yang terakhir dari rumus Rubik Pyramid. Kondisinya adalah jika ada di sini satu bagian yang belum masuk, kemudian di bagian kiri sini ada dua bagian juga yang belum masuk ke tempatnya. Kemudian algoritmanya seperti ini. R aksen, U aksen, L aksen, U, L, dan yang terakhir R. Nah, jadi itulah 5 rumus untuk menyelesaikan Rubik Pyramid. Sangat mudah sekali untuk kita pelajari. Oke teman-teman, segitu saja untuk tutorial cara menyelesaikan Rubik Pyramid dengan metode yang paling mudah tanpa rumus dan dengan metode yang harus menggunakan rumus. Namun jika kita pelajari maka akan sangat mudah sekali. Nah, untuk tambahan dari algoritma Rubik Pyramid ini adalah bagian atas ini. Jadi bagian corner ini jika kita putar, ini adalah notasi mengikuti notasi yang ada di sini. Jadi jika ini U, biasanya ditulis dengan U besar ya. Nah, kalau yang bagian atas ini namanya U kecil. Jadi ada juga scramble untuk memutar bagian U kecil. Kemudian di sini R kecil dan L kecil. Kemudian ada juga B kecil. Jadi bagian ujungnya ini. Kemudian jika ada yang memegang Rubik Pyramid seperti ini, maka bagian yang kecil ini namanya F kecil. Jadi tergantung bagaimana kita memegang Rubiknya. Nah, dari tutorial yang kita pelajari ini, cara memegang Rubik Pyramidnya seperti ini ya. Kemudian kalian bisa memutar U aksen seperti tadi, seperti ini. Ini hanya finger trick untuk memudahkan kita memutarnya saja. Sebenarnya untuk U aksen seperti ini. Dan ini U yang biasa. Oke guys, segitu saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, beri saran di kolom komentar di bawah. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.